atas segala anugerah dan pemberiannya yang memang kita tidak bisa apa-apa tanpanya. Hadirkan selalu di dalam hati bahwa saya adalah orang yang tak mampu apa-apa kecuali dengan menggunakan rahmat dan nikmat Allah. Orang yang di dalam hatinya selalu hadir poin tadi, insya Allah selamat. Dan orang yang di dalam hatinya hilang poin tadi, insya Allah celaka. Karena ketika seorang hamba merasakan ketidakmampuannya yang luar biasa, kelemahannya yang tiada tara, dan apapun yang dia bisa, apapun yang dia mampu, murni kasih sayang Allah kepadanya, maka orang yang seperti ini mudah baginya untuk patuh dan taat kepada Allah. Tidak berat baginya untuk mengatakan sami'na wa ata'na terhadap perintah-perintah Allah dan terhadap larangan-larangan Allah. Dengannya dia akan selamat. Namun orang yang hadir, yang tidak hadir ini di dalam hatinya, dia merasa apa yang dia bisa karena dia. Dia merasa apa yang dia kerjakan karena kemampuannya. Hilang bahwa segalanya benar-benar tergantung kepada Allah, sehingga dia merasa bisa, dia merasa mampu, dia merasa dirinya yang telah berbuat. Maka orang ini akan terjangkit kesombongan yang luar biasa. Dan bagaimana dia akan patuh dan taat kepada Allah kalau dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh yang pertama? Bagaimana dia akan mampu menundukkan keinginannya, menahan keinginan itu ketika dia tahu keinginannya tidak sama dengan perintah dan larangan Allah? Maka orang yang seperti ini sangat mudah untuk tidak patuh dan taat kepada Allah. Dalam kata lain, sangat mudah untuk berbuat maksiat kepada Allah. Karena dia merasa dia mampu, dia bisa. Dan apa yang dia kerjakan karena keinginannya, kemampuannya, dan hilang ketergantungannya kepada Allah. Bagaimana dia akan menjadi hamba yang patuh dan taat kepada Allah? Maka akan mudah datang dari dirinya ketidakpatuhan itu. Akan mudah datang maksiat dari dirinya. Dalam poin inilah Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Alaq, surat yang pertama kali turun kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq. Di awal-awal ayat daripada surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di dalam surah Al-Alaq itu, dalam surah Al-Alaq itu Allah tabaraka wa taala berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, bantahan terhadap yang sebelumnya, innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia la yatgha, benar-benar akan melampaui batas. Maksud melampaui batas, melanggar syariat Allah.
melanggar perintah dan larangan Allah, melakukan maksiat kepada Allah. Diperintahkan dia tidak mau kerjakan, dilarang, justru itu menjadi hobi dan kebiasaan. Ini makna yatgha. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia benar-benar akan melakukan perbuatan melampaui batas. Kapan? Poin tadi di ayat berikutnya. Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya, ketika dia memandang dirinya, istaghna, tidak membutuhkan siapa-siapa. Saya bisa, saya tidak membutuhkan siapa-siapa. Saya mampu, saya tidak membutuhkan siapa-siapa. Ini bisa saya kerjakan, saya tidak butuhkan siapapun untuk membantu saya. Merasa kemampuan adalah kemampuan diri, tidak ada ketergantungan kepada siapapun. Itu yang dibahas oleh Allah di dalam ayat tadi, ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia memandang dirinya, istaghna, sudah mampu sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Padahal kalau ditanyakan dengan real kepadanya, mampukah anda berjalan tanpa rahmat dan nikmat Allah? Sekedar berjalan saja, berjalan begitu. Dari sini katakanlah ke pintu masjid atau ke pagar jalan itu. Mampukah kita berjalan hanya beberapa meter saja tanpa rahmat dan nikmat Allah? Hanya karena murni kemampuan diri kita sebagai seorang manusia yang katanya mampu, katanya bisa, katanya hebat, katanya mampu melakukan hal-hal yang sangat besar. Bisakah, mampukah kita berjalan sekian meter ini tanpa rahmat dan nikmat Allah? Jawabannya? Hah? Tak mampu. Kenapa? Kenapa tak mampu? Ayo jawab. Allah cabut nikmat kaki, bagaimana cara berjalan? Allah cabut nikmat mata, bagaimana cara berjalan? Mungkin mau ke sana, tiba-tiba sampainya di toilet. Karena nikmat mata dicabut oleh Allah. Allah cabut nikmat tulang, bagaimana cara berjalan? Allah cabut nikmat oksigen, bagaimana cara berjalan? Allah cabut nikmat, hanya masing-masing saja Allah cabut ini. Allah cabut nikmat jantung, bagaimana cara berjalan? Allah cabut semuanya, bagaimana cara berjalan? Hanya jalan berapa meter kita nggak sanggup. Nggak sanggup, kecuali hanya Allah dengan rahmatnya yang kita gunakan, kita bisa berjalan. Kita mau nulis seperti antum sekarang ada yang nulis, antum tak akan bisa menulis, kita tidak akan bisa menulis. Hanya menggerakkan jari-jari begini. Tanpa rahmat dan nikmat Allah nggak bisa. Maka poin tadi penting, sadari kelemahan diri yang tiada tara dan ketergantungan kepada Allah dan rahmatnya yang tiada tara. Kesalahan banyak manusia ketika dia berbuat kebaikan, oh ini saya telah melakukan, saya telah begini, saya telah begini, saya telah begini, saya yang keluar. Ini indikasi orang yang lupa bahwa bukan dia, bukan murni karena dia gitu loh, maksudnya bukan dia itu bukan murni karena dianya, enggak. Bisa apa dia kalau Allah cabut nikmat-nikmat dari dirinya? Tapi manusia selalu begitu, saya telah begini, saya telah begini, saya telah melakukan ini, saya mengerjakan ini, saya mendirikan masjid, saya mendirikan pesantren, saya yang gini, saya yang begini, sayanya yang keluar ketika perbuatan baik. Ini indikasi yang tadi. Namun giliran dia berbuat maksiat, ditanya, wah ini sudah takdir Allah. Ya akhi, giliran maksiat antum sandarkan ke Allah. Giliran amal soleh, berbuat baik antum tidak ingat Allah. Harusnya dibalik.
Yang benar dibalik. Ketika amal soleh kita kerjakan, katakanlah kita bisa bangun masjid, terus, oh ini semua rahmat dan nikmat Allah. Kita nggak bisa apa-apa, nggak mampu kita. Hanya Allah yang telah memudahkan. Giliran terjadi maksiat, ini karena saya belum bisa terlalu menahan hawa nafsu, saya belum bisa. Padahal Allah sudah perintahkan, sudah larang, sudah tegur saya, namun saya masih. Semoga Allah maafkan saya. Harusnya begitu. Namun apabila kita lihat kehidupan muslimin sekarang ini terbalik. Giliran dia berbuat baik, diri dia yang dia tonjolkan. Giliran dia berbuat maksiat, Allah yang dia salahkan. Diri dia sembunyikan. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab At-Tauhid, yang pada kesempatan kali yang berbahagia ini biiznillahi azza wa jal memasuki ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala yang terdapat dalam surah Al-An'am (151), 152, 153. Di dalamnya Allah menyebutkan beberapa perintah dan larangan kita akan ambil secara global semuanya di awal, dan kemudian di akhir kita fokuskan kepada bahasan tauhid. Berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Ini ayat yang pertama yang artinya, qul, katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul kepada manusia, kepada umatmu, kepada hamba-hamba Allah, ta'alau, mari kemari, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan kepada kalian. Apa yang Rabb kalian haramkan kepada kalian? Apa saja? Alla tusyriku bihi syai'a, jangan kalian menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Jangan kalian menyekutukan dia dengan sesuatu. Ini yang pertama. Larangan untuk berbuat syirik. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan Allah perintahkan kalian kepada kedua orang tua kalian untuk berbuat baik. Ihsana maf'ul mutlaq bagi yang belajar ilmu nahwu dan sarf, terutama ilmu nahwu dan uslub atau bahasa Arab, tata bahasa Arab. Wabil walidaini ihsana, maka ihsana adalah maf'ul mutlaq, berarti ada fiil yang memerintahkan sebelumnya yang tidak disebut di dalam lafaz. Kalau didatangkan fiil itu, maka fiil itu akan berbunyi wabil walidaini ahsinu ihsana. Ada perintah dulu, berbuat baiklah kalian. Ihsana, ihsana datang yang tadi yang ada di dalam ayat, maf'ul mutlaq, dan kami perintahkan kalian kepada kedua orang tua kalian berbuat baiklah. Ihsana, sebenar-benar berbuat baik.
Kalau di sini kan tidak ada kalimat fiilnya, tidak ada, tersembunyi. Maka kalau didatangkan dengan grammar Arabnya, tata bahasa Arabnya, uslub Arabnya, maka maknanya wabil walidaini ahsinu ihsana. Dan dengan kedua orang tua kalian berbuat baiklah kalian ihsana, sebenar-benar berbuat baik. Nah, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, karena orang tua adalah manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, di antara manusia-manusia yang sangat berjasa dalam hidup kita. Saya mengatakan di antara karena masih ada Rasul yang lebih berjasa daripada kedua orang tua kita. Karena masih ada para sahabat yang mengajarkan agama kepada kita, menyampaikan agama kepada manusia setelah Rasul tiada, yang juga mereka punya jasa yang luar biasa kepada kita. Namun yang langsung kepada kita maka orang tua kita, orang yang paling berjasa kepada kita. Dan itu dirasakan oleh semua manusia, muslim tidak muslim, beriman tidak beriman, dia merasakan jasa yang luar biasa, kebaikan yang luar biasa kepada dirinya dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu perintah Allah, berikan kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kalian. Balasan kebaikan adalah kebaikan. Maka Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan Allah meletakkan ridhonya pada ridho orang tua. Dan Allah meletakkan murkanya pada murka orang tua dalam hadis yang sahih. Ridho Allah di atas ridho orang tua, murka Allah di atas murka orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau orang tua murka, Allah murka. Seperti itu pentingnya ridho kedua orang tua dan bahayanya murka kedua orang tua. Sehingga benar-benar kita harus berbuat baik kepada mereka dan tidak durhaka kepada mereka. Namun ingat lagi, ridho orang tua Allah akan ridho dengan syarat ridho orang tua itu pun di atas ridho Allah. Murka orang tua adalah murka Allah dengan syarat murka orang tua itu sesuai dengan murka Allah. Itu harus penting, karena sebagian manusia sekarang salah. Asal orang tuanya marah, nggak mau dia melaksanakan, padahal yang dilaksanakan harusnya kewajiban kepada Allah. Oh, orang tua saya nggak suka, salah. Ya, tetap saja ridho dan murka orang tua adalah ridho yang murka standar syariat. Karena boleh jadi orang tua ridho, Allah tidak ridho. Bertabrakan antara ridho Allah dengan ridho orang tua. Orang tua murka, Allah ridho. Bisa jadi kan? Bisa bertabrakan. Bahasan tadi yang ridho Allah di atas ridho orang tua, murka Allah di atas murka orang tua, manakala ridho dan murka orang tua sama dengan ridho dan murka Allah di atas syariat. Maka berlaku kaidah tadi. Orang tua ridho, Allah akan ridho. Orang tua murka, Allah akan murka. Namun kalau terjadi hal yang bertolak belakang antara ridho orang tua dan murka Allah, ridho orang tua dan ridho Allah, murka orang tua dan murka Allah, maka di sini hukum ridho orang tua, Allah ridho, murka orang tua, Allah murka nggak berlaku. Difahami insyaallah? Insyaallah. Kita nggak mau panjang-panjang. Lanjutkan. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan jangan bunuh anak-anak kalian hanya karena kefakiran. Dalam ayat lain khasyata imlaq, takut fakir. Jangan bunuh anak-anak kalian karena kefakiran. Dalam ayat lain jangan bunuh anak-anak kalian takut fakir. Dua-duanya punya posisi masing-masing. Ada orang karena susahnya rezeki menurut dia dibunuhnya anaknya dengan alasan supaya anaknya tidak susah seperti dia.
Nah, dan ada orang-orang yang membunuh anaknya karena takut fakir. Yang satu karena kefakiran, yang satu kekhawatiran akan fakir. Nah, dan di zaman kita sekarang agak sedikit maju dia. Tidak mau beranak karena takut fakir. Kalau di zaman dahulu membunuh karena takut fakir, di zaman sekarang sengaja tidak dilahirkan karena takut fakir. Dan ini salah, semuanya salah. Kenapa? Jawabannya ayat berikut. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga mereka. Jangan takut fakir itu. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian, kami juga yang memberi rezeki kepada mereka. Allah, rezeki di tangan Allah, bukan di tangan kita. Maka jangan takut fakir. Jangan bunuh anak karena fakir, jangan bunuh anak karena takut fakir, jangan tidak beranak karena takut fakir. Kalau kemudian tidak lagi beranak, sengaja tidak memiliki anak karena alasan kesehatan, diskusi dengan ahli, ternyata istri saya berbahaya Ustadz kalau dia hamil lagi, berbahaya kepada kesehatannya, berbahaya, bahkan bisa mengancam nyawanya kalau dia hamil lagi. Ya sudah, kalau itu alasannya bukan alasan takut punya anak untuk. Tapi orang banyak sekarang, nanti kalau anak kita banyak, gaji kita segini, rumah kita di sini, nggak boleh. Nah, kenapa? Karena rezeki Allah yang ngatur. Rezeki Allah yang ngatur. Berikutnya, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma badhan. Dan jangan kalian dekati perbuatan-perbuatan keji alias maksiat. Maknanya adalah maksiat. Jangan kalian ikuti perbuatan-perbuatan maksiat. Jangan kalian dekati perbuatan-perbuatan maksiat. Ma dhahara minha wa ma badhan. Apa-apa yang tampak dari maksiat itu dan apa-apa yang tersembunyi. Maknanya jangan berbuat maksiat ada orang ataupun tidak ada orang. Jangan berbuat maksiat. Maksiat yang tampak bisa dilihat orang. Maksiat yang tidak tampak, yang tidak dilihat orang, nggak boleh. Di saat dilihat orang dengan di saat tidak dilihat orang harus sama. Sebagian ulama tafsir lebih detail dalam bahasan tertentu seperti zina. Jangan berzina yang jelas dan yang tidak jelas. Mereka mengatakan yang jelas berzina yang biasa, yang dikenal orang. Berzina yang tidak jelas, berzina dengan mahram sendiri. Itu lebih parah. Karena biasanya manusia akan hidup di dalam satu atap dengan mahramnya. Nah, sehingga perzinaan akan tidak tampak. Dan boleh jadi mahramnya sudah punya suami. Betul? Sehingga tidak tampak. Sulit orang untuk mendeteksi. Tapi tidak ada yang tidak tampak dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Berikutnya, jangan kalian membunuh nyawa, jiwa yang telah Allah haramkan untuk membunuhnya illa bilhaq, kecuali dengan cara yang hak. Larangan untuk membunuh. Larangan untuk membunuh. Karena membunuh adalah maksiat. Illa bilhaq, kecuali dengan cara yang hak. Artinya masih ada bahasan membunuh yang diperintahkan Allah. Di antaranya jihad fisabilillah. Jihad konsekuensinya adalah membunuh. Jihad yang hak tapi ya, bukan jihad asal-asal jihad. Bukan jihad bom dan semacamnya. Jihad seperti yang dilakukan Rasul SAW dan para sahabat dan diikuti oleh kaum muslimin setelah mereka ketika benar-benar tegak jihad yang hak,
maka konsekuensinya adalah itu. Maka ini yang dia izinkan. Membunuh qisas diizinkan. Ada orang membunuh orang lain, maka dihukumkan dia juga harus dibunuh. Cara membunuh dengan yang hak. Membunuh dengan membunuh orang yang bughat, orang yang merusak keamanan, orang yang menebar kehancuran di tengah masyarakat, membuat kerusakan di permukaan bumi, itu hakim boleh memberikan keputusan bunuh. Boleh. Semisal apa? Semisal penyebar narkoba misalnya. Contohnya dia nyebar narkoba, dia membuat kerusakan di permukaan bumi. Lalu kemudian untuk menjaga orang lain supaya tidak rusak, kepalanya ini dipenggal dulu. Otak pelakunya dipenggal sehingga berhenti aktivitas merusak manusia. Itu boleh. Itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara makna-makna kecuali dengan cara yang hak. Boleh bunuh tapi dengan cara yang hak. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, Allahul musta'an. Ada yang ingat? Nabi mengatakan tidak boleh membunuh kecuali 3. Ats-tsayyibu bis-tsayyibi. Apabila ada orang yang sudah menikah berzina dengan orang yang menikah, itu boleh dibunuh. Intinya Nabi SAW, tidak, ana lupa lafaz di awalnya. La yahillu dam imri'in muslim. Tidak halal darah seorang lelaki muslim. Seorang muslim tidak halal darahnya. Illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu di antara yang 3. Ats-tsayyibu az-zani, seorang yang sudah berumah tangga, sudah punya pasangan lalu berzina. Wan nafsu bin nafsi, manakala dia membunuh satu nyawa lalu dibalas dengan nyawa. Kemudian at-tariku lidini al-mufariqu lil jama'ati, orang yang meninggalkan agamanya, murtad, kemudian dia berpisah, meninggalkan saudara-saudaranya kaum muslimin, jamaah kaum muslimin, murtad. Itu boleh dihukum dengan cara dibunuh. Orang murtad dipanggil oleh hakim yang syar'i, lalu ditanya kenapa Anda murtad, lalu kemudian diberikan hujjah kepadanya akan kesalahan kemurtadannya, kemudian dijawab argumentasinya, dipatahkan dengan argumentasi yang benar, kemudian disuruh taubat. Tidak taubat, boleh hakim memberikan keputusan apa? Bunuh, penggal kepala, boleh, diizinkan syariat. Ini dia boleh membunuh dengan cara yang hak. Tidak itu tidak boleh. Ya, selain itu tidak boleh. Kemudian Allah tutup ayat dengan mengatakan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang Rabb kalian telah wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian berakal. Ayat berikutnya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qisti la tukallafu nafsun la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Ayat berikutnya artinya, dan jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang hak, yang terbaik. Jangan dekati harta anak yatim kecuali untuk berbuat baik kepada anak yatim itu dengan mengelola hartanya. Hatta yablugha asyuddah, sampai dia mencapai usia kematangannya. Artinya larangan untuk menyia-nyiakan anak yatim, larangan untuk zolim terhadap anak yatim. Anak yatim anak kecil. Anak yatim adalah orang yang meninggal ayahnya sebelum usia baligh. Sebelum dia usia baligh ayahnya meninggal. Inilah anak yatim.
Dan tidak bebas sepanjang usia kita. Kadang-kadang usianya sudah 25 tahun, saya anak yatim katanya. Kalau gitu semua kita anak yatim, ayah kita udah pada meninggal. Anak yatim adalah orang yang sampai usia balik. Artinya anak kecil, anak yang belum mandiri, belum. Lalu kemudian orang tuanya meninggal. Orang tuanya meninggalkan harta. Ini dia harta anak yatim. Jangan dekati harta itu. Jangan dekati harta itu, kata Allah. Kalau ingin mendekati boleh, dengan cara yang baik. Kenapa? Karena syaitannya tinggi di situ. Anak yatim nggak bisa apa-apa. Anak kecil bisa ditipu. Anak yatim sangat mudah dizalimi. Dan dia tidak akan bisa nuntut apa-apa. Dia anak yang lemah. Oleh karena itu perintah Allah, jangan dekati. Karena syaitannya kuat di situ. Kalau ingin mendekati, dengan cara yang baik. Dengan cara merawatnya, dengan cara menjaga harta itu, membelanjakannya untuk hal-hal yang penting bagi anak yatim itu. Nah, dan tidak menzalimi dan mengambil haknya. Berikutnya perintah Allah di dalam ayat ini, wa auful kaila wal mizana bil qisti, dan tunaikan takaran dan timbangan dengan yang adil. Ini untuk manusia yang menimbang dan menakar. Tunaikan takaran, tunaikan timbangan, jangan curangi. Jangan berbohong di takaran dan berbohong di timbangan. Takaran sama timbangan beda nggak? Beda. Walaupun sekarang ini timbangan lebih banyak dipakai dibanding takaran. Namun dahulu kala terbagi takaran dan timbangan. Zaman sekarang hampir orang meninggalkan takaran. Hampir meninggalkan takaran. Hanya beberapa titik saja poin yang takaran masih dipakai. Namun rata-rata orang pakai timbangan. Sehingga orang bertanya, takaran apa Ustaz? Bukankah takaran itu ditimbang juga, ditakar dengan timbangan? Bukan. Takaran misalnya gantang. Dulu orang beli beras nggak pakai kiloan. Orang pakai ada itunya, gantangnya. Tekong, apa tekong ya? Nggak tahu bahasa Indonesianya benar apa enggak, tapi yang jelas bahasa kitanya benar, tekong gitu. Dalam bahasa anak kampung anak dulu belek namanya. Iya, beli beras satu belek misalnya, satu kaleng roti gitu. Nah, itu ada takarannya, harga segini sekian, harga ini sekian. Itu nggak pakai timbangan. Nggak pakai timbangan. Sekarang kita pakai karung juga, tapi udah timbang dulu 30 kilo. Nah, bukan takaran dia. Takaran itu alatnya ada. Nah, yang takaran sekarang yang masih laris adalah minyak misalnya. Minyak kan ditakar tuh pakai. Ada jual minyak tanah. Iya, literan. Itu takaran kan? Nggak ditimbang loh. Ditakar pakai literan itu. Itu masih takaran berarti. Itu dia takaran. Nah, takaran ini jangan dicurangi. Lakukan dengan adil. Demikian juga dengan timbangan. Jangan mencurangi dalam timbangan. Ini larangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perintah dari Allah untuk melakukannya dengan adil dan larangan untuk mencurangi. Walaupun di zaman kita pencurang itu sangat banyak. Saking sangat banyaknya, kita pun yang tahu dicurangi gak bisa berbuat apa-apa. Tangan kita kadang-kadang walaupun tidak mahir-mahir, mampulah tahu ini 2 kilo apa enggak gitu ya. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak tahu harus ngadu kemana. Kalau benar tegak syariat Allah, itu ada tempat ngadu. Kita, wah ini nggak 2 kilo ini. Tanya pedagangnya 2 kilo enggak? Iya 2 kilo. Rasanya enggak 2 kilo. Ya sudah, cari timbangan lain, takar, timbang. Ternyata enggak 2 kilo. Kadu kan. Ada mahkamah syar'i, saya dizolimi, timbangan. Dan ada petugas pasar yang melakukan tindakan untuk orang yang melakukan pencurangan ini. Sekarang udah nggak bisa apa-apa. Dimaklumi kata orang lain, bukan dimaklumi. Ya begitulah sekarang orang nggak bisa. Karena mahkamah syar'i tidak ada. Kita lanjutkan, la nukallifu nafsan illa wus'aha
Kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang sudah berusaha sebaik mungkin takaran, masih kurang sedikit, tak ada maksud, itu dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, perintah berikutnya, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Perintah berikutnya berbicara adil dalam memberikan keputusan. Apabila kalian berbicara, maka berlaku adillah. Apabila kalian membuat keputusan, berlaku adillah. Bicara kasus, berlaku adillah dalam pembicaraan. Walau kana dza qurba, walaupun orang yang terkena kasus keluar kerabat kita sendiri. Jangan menzalimi orang lain dan mendukung kerabat kita dengan cara yang batil. Tegakkan yang hak adalah hak, yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Wa bi ahdillahi aufu, dan janji-janji kalian kepada Allah tunaikan. Kalian diperintahkan Allah untuk taat, dan kalian berjanji dulu untuk taat, tunaikan perintah Allah itu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran darinya. Ayat berikutnya, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ayat berikutnya, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Perintahnya adalah mengikuti jalan yang lurus. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Larangan untuk mengikuti selain jalan yang lurus. Tegas dalam ayat ini, ikuti satu jalan saja. Satu jalan saja, yaitu jalan yang lurus. Yang lainnya enggak ada yang lurus. Ikuti yang satu ini saja, kata Allah. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan ini. Yang lain-lain enggak ada yang lurus. Sehingga dilarang kita berjalan di atas jalan yang lain. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Yang lain enggak boleh, hanya satu ini yang boleh. Maka campakkan seluruh jalan kembali kepada jalan yang satu, yaitu jalan yang lurus, sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yang pernah ditempuh oleh Nabi SAW jalan itu, dan para sahabat, yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada manusia. Selain itu nggak ada yang lurus. Maka tugas kita pertama, mengenali jalan, mana jalan yang lurus itu. Yang kedua, berjalan di atas jalan itu. Tugas kita itu. Saya mau jalan di atas jalan yang lurus, bagus. Belajar? Enggak, saya nggak mau belajar, nggak bisa. Orang yang tidak belajar mana jalan yang lurus, bagaimana dia akan berjalan di atas jalan yang lurus? Akhirnya dia berjalan juga tapi bengkok-bengkok. Ya penting ikut kami, ayo ikut yuk. Saya nggak bisa, kenapa? Saya masih ngerokok. Nggak apa-apa, saya yang belikan rokok nanti. Jalan bengkok, subhanallah. Ada yang pernah ngalami itu? Yang penting ikut dengan kita pergi. Saya nggak bisa, kenapa? Saya masih ngerokok. Nggak apa-apa, biar nggak ngerokok, nggak ada masalah. Bila perlu saya yang belikan kamu rokok, yang penting ikut dulu. Jalan yang bengkok, subhanallah. Nggak boleh. Jalan yang lurus. Ikuti jalan yang lurus ini. Jalan yang lain bengkok semuanya. Tugas kita cari mana jalan yang lurus itu. Belajar. Tanya ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tugas kita cari, kemudian berjalanlah di atas jalan itu. Sirat dalam bahasa Arab adalah jalan yang sudah ditempuh orang. Jalan yang sudah biasa ditempuh orang itu disebut sirat. Kalau jalan yang jarang ditempuh orang itu tidak disebut sirat. Artinya ketika kita bicara sirat, kita harus tahu jalan ini sudah banyak loh orang yang jalan di atas jalan ini. Pertama kali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat setelahnya, Abu Bakar, Umar, para khalifah, kaum muslimin, muhajirin, ansar telah berjalan di atas jalan ini dan terbukti mereka selamat. Terbukti dunia selamat dengan jalan yang mereka lakukan. Terbukti tidak? Kenapa kita ragu? Kenapa kita tidak percaya? Sudah ada, buktinya sudah nyata. Sekarang orang mengatakan kembali kepada agama,
kita hancur. Kalau kembali kepada agama kita mundur. Kalau kembali kepada agama kita terbelakang. Na'udzubillahi min dzalik. Akalmu dan logikamu sudah banyak dikotori oleh orang-orang di luar agama Islam. Buktinya dunia ini dalam 14 abad, baru 1 abad orang-orang di luar Islam pegang kekuasaan. 13 abad sebelumnya umat Islam yang pegang. Lalu bagaimana dengan mudahnya mereka akan mengatakan Anda mundur kalau Anda pegang agama Anda? Yang benar, mereka akan mundur kalau Anda pegang agama Anda. Ini yang benar. Anda nggak mau panjang-panjang di sini. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan yang lain. Jalan yang lain tinggalkan. Cukup jalan yang satu itu. Dan jalan yang satu itu benar-benar telah ditempuh oleh Rasul, oleh para sahabat, muhajirin, ansar, generasi setelahnya, manusia setelahnya, setelahnya, telah banyak berjalan di atas jalan itu sampai saatnya generasi kita. Harus berjalan di atas jalan itu. Nah, jangan ikuti jalan yang lain. Kalau jalan yang lain kalian ikuti, fatafarraqa bikum an sabili. Kalian akan berpecah-pecah dari jalan yang lurus itu. Jangan ikuti jalan yang lain. Kalau kalian ikuti jalan yang lain, terpecah-pecah kalian. Ini rahasia perpecahan umat. Rahasianya ada di mana? Kenapa terpecah? Karena tidak berjalan di atas jalan yang lurus. Dan jalan yang tidak lurus itu banyak. Ikut jalan 1 terpecah, ikut jalan 2 terpecah lagi umat Islam, ikut jalan 3 terpecah lagi, sebagian ikut jalan nomor 15 terpecah lagi, sebagian ikut jalan nomor 200 terpecah lagi umat Islam. Terkotak-kotak gara-gara salah jalan. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Rabb kalian wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Ini ayat yang sangat panjang. Oleh karena itu pada bahasan yang lalu, pertemuan yang lalu kita katakan kita undur pada bahasan berikutnya karena ayatnya panjang. Secara ringkas kita sudah bahas semua ayat maknanya dan bahasan ringkasnya, syarah ringkasnya. Kita kembali kepada awal ayat yang merupakan topik bahasan kita. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ini bahasan tauhidnya ada di sini. Katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, perintah oleh Allah kepada nabinya, mari kemari wahai manusia. Wahai manusia, hamba-hamba Allah, ciptaan-ciptaan Allah, mari kemari. Aku akan bacakan kepada kalian sesuatu dari Rabb kalian. Sesuatu yang bukan diada-ada oleh Nabi Muhammad. Pencipta kalian Allah, Dia yang memerintahkan saya untuk membacakan ini kepada kalian. Jadi agama ini akhifiddin, bukan pendapat. Dan jangan antum rela agama ini dinyatakan sekedar pendapat. Ini penting dalam hidup kita. Ini penting dalam akidah kita, ini penting dalam prinsip beragama kita. Kalau dinyatakan pendapat, maka dia setara dengan pendapat-pendapat yang lain. Kalau urusan wahyu, urusan agama, katakan ini wahyu dari Allah, bukan pendapat. Contoh, iya kan pendapat Anda zina itu haram, itu kan pendapat Anda, pendapat saya lain. Emang zina itu haram pendapat kita? Atau wahyu? Hah? Zina itu haram wahyu dari Allah atau pendapat manusia? Wahyu dari Allah. Dia bukan sekedar pendapat. Wahyu dari Allah. Ketika dia dirubah, kalimat wahyu itu dirubah dengan pendapat, dia akhirnya setara dengan pendapat. Bahkan akan setara dengan pendapat orang non-Islam. Ya menurut pendapat kalian kan itu yang benar, tapi pendapat kami kan ini yang benar. Lihat, posisinya setara. Pendapat Anda, pendapat saya.
Menurut pendapat kalian dalam agama kalian kan haram. Menurut pendapat kami dalam agama kami halal. Dan masing-masing kita boleh dong berpendapat. Umat Islam dalam agamanya tidak boleh berpendapat. Tidak boleh, Anda tidak boleh berpendapat. Kenapa? Anda hanya diperintahkan mengikuti. Paham ini maksudnya? Anda takut ini dikatakan doktrin sama orang. Takut dikatakan apa? Nggak boleh berpendapat. Kenapa? Agama ini bukan pendapat kita. Agama ini apa yang Allah wahyukan kepada Nabi tercinta Muhammad SAW, kemudian Rasulullah bacakan wahyu itu kepada manusia. Itu dia agama. Dia bukan pendapat. Kalau toh pun dikatakan pendapat, tambahkan pendapat Allah. Paham? Kalau sudah dikatakan pendapat Allah, gampang. Pendapat Allah begini, pendapat kamu begitu. Ya saya pilih pendapat Allah dong. Ini kita temukan beberapa kasus, beberapa kejadian di saat terjadi perbedaan pandangan, sudut pandang ini mengatakan begini, ini mengatakan begini. Banyak orang mematahkan dengan cara itu pendapat kamu, pendapat ustadz kamu, pendapat kiai kamu, pendapat kami lain. Sementara yang kita bawakan itu wahyu dari Allah. Ada ayatnya, ada hadisnya, jelas dan tegas. Dia katakan itu pendapat kamu. Kita katakan bukan pendapat saya, ini Al-Quran, ini hadis. Rasul saja tidak berhak berpendapat soal agama. Rasul Muhammad SAW, Nabi kita tercinta SAW, tidak berhak berpendapat atas dasar diri beliau pribadi, bukan karena Allah nggak berhak. Beliau tunggu perintah Allah dulu baru jawab. Beliau tunggu wahyu dari Allah dulu baru terangkan. Berarti bukan pendapat beliau. Maka ingat, agama kita agama wahyu. Agama yang punya tali ke langit, yang punya tali ke atas arsy, karena ia yang turunkan agama itu. Bagaimana mungkin agama ini kemudian disetarakan dengan pendapat manusia? Manusianya tidak muslim lagi. Kalau ataupun muslim penuh syahwat. Muslim yang bisa disogok pendapatnya. Bagaimana mungkin bisa disetarakan? Ya ini agama, ini wahyu, ini perintah Allah, ini firman Allah, ini sabda Rasulullah. Itu pendapat Anda. Bagaimana saya akan bisa menerima pendapat Anda yang bertabrakan dengan perintah Allah, larangan Allah? Ini penting di sini. Ketika mengharamkan bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad hanya membacakan, perintah haramnya datang dari Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang memberi rezeki kalian, yang telah menerbitkan matahari di setiap harinya, menenggelamkannya di setiap sorenya, yang telah menumbuhkan seluruh tanaman, yang telah memberikan kepada kalian laut dan seluruh isinya, yang memberikan kepada kalian sungai dan seluruh isinya, yang menurunkan hujan dari awan untuk kalian. Ia yang mengharamkan. Jadi bukan pendapat. Bisa difahami kah? Nah, ini yang saya yakini, ana yakini dalam hati, ana tanamkan, dan dengannya ana ingin menghadap Allah. Dan apa yang ana yakini dalam diri ana sendiri sebagai keyakinan penting, ana ingin berbagi kepada saudara-saudari saya kaum muslimin dan muslimat. Karena kalau menurut anak ini baik, harus anak sampaikan. Kalau menurut anak ini buruk, anak tidak boleh sampaikan. Karena ini adalah kebaikan, kita sampaikan. Dan apa yang kita katakan ini penuh dengan argumentasi yang jelas, yang bukan karangan kita. Dan kalau kita berdiskusi dengan orang-orang yang pemahamannya sudah salah, cara berpandangnya salah, kemudian ahli dalam berbicara, dalam ilmu berbicara itu dia kuasai, dia akan larikan kepada pendapat. Oh itu pendapat Anda, itu kan pendapat Ustadz Anda di Masjid RJ.
Pendapat, subhanallah ya akhi, bukan pendapat. Yang kita ajarkan ayat-ayat Al-Quran ini lah. Ini hadis Nabi yang kita ajarkan. Tapi kemudian dituding pendapat. Itu pendapat itu. Dan kita boleh milih-milih pendapat. Akan terbantahkan dengan kaidah tadi. Ini kaidah beragama, ini kaidah taat kepada Allah. Ini kaidah besar dan penting dalam hidup kita. Kalau kita lupa, lewat. Akhirnya kalau sama-sama pendapat, tergantung siapa yang paling pandai berbicara. Menang dia. Karena sama-sama pendapat. Sementara tugas kita bukan mencari pendapat manusia, tugas kita mencari wahyu. Mana yang wahyu Allah, mana yang bukan. Kalau kita pandai memilih-milih mana yang wahyu Allah, mana yang bukan, baru kita tahu yang mana yang agama, yang mana yang bukan agama. Kita lanjutkan. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Langsung yang pertama disebut alla tusyriku bihi syai'a. Yang pertama disebut oleh Allah. Ada wasiat-wasiat Allah yang sangat banyak dalam 3 ayat ini. Wasiat yang pertama, la tusyriku bihi syai'a. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa ini adalah larangan terhebat. Namun kita di Indonesia ini lebih merasa parah dosa korupsi dibanding syirik. Betul? Betul nggak yang Anda sampaikan ini? Atau itu pandangan Anda saja? Nggak benar, realita di Indonesia tidak seperti itu. Di Indonesia ini orang memandang korupsi lebih dahsyat daripada orang memandang syirik. Nggak ada demo syirik, nggak ada. Nggak ada Pak demo syirik Pak. Belum pernah ketemu kita. Ada orang rame-rame keluar, wahai pemerintah tolong basmi kesyirikan. Belum pernah ada. Saya rasa sepanjang Indonesia ini umurnya belum pernah ada. Namun demo kenaikan BBM, demo apa, udah banyak lah. Bahkan kesyirikan didemonstrasikan. Diam aja. Ditayangkan di TV-TV yang diberikan izin resmi, diam aja. Legal. Padahal larangan pertama, wasiat pertama Allah, jangan berbuat syirik. Berarti itu dosa yang sangat besar, yang harus benar-benar dijauhi, sebelum benar-benar dijauhi disadari akan besarnya bahaya syirik. Karena menurut banyak cara orang berpikir, membunuh lebih dahsyat daripada syirik. Korupsi lebih dahsyat daripada syirik. Memperkosa lebih dahsyat daripada syirik. Tidak, syirik jauh lebih besar daripada semua itu. Oleh karena itu diletakkan oleh Allah dalam wasiat pertama. Ketika kita di hati tidak membesarkan bahaya syirik, Anda takut salah dalam kalimat. Ketika di hati kita tidak terlalu merasa bahwa syirik itu bahaya yang sangat besar, dosa yang sangat besar, mudah masuk syirik itu. Maka hati-hati. Karena syirik ini benar-benar berbahaya. Kita sudah bahas sering dalam bahasan-bahasan kita, kalau terjerumus ke dalam syirik, terutama syirik besar, yang dimaksud di sini syirik besar, sudah habis, hancur. Dan wafat dalam keadaan melakukan syirik besar itu maksudnya nggak ada lagi kesempatan selamat untuk selama-lamanya. Karena di akhirat, di neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau masih terjerumus ke dalam dosa yang lain, dosa zina, dosa membunuh, dosa narkoba, dosa apapun,
namun tidak melakukan dosa syirik, masih ada kemungkinan diampunkan oleh Allah. Masih ada kemungkinan apa? Diampunkan oleh Allah. Sehingga dosa-dosa tadi hilang efeknya. Lalu dimasukkan surga tanpa singgah di neraka. Mungkin, masih ada kemungkinan. Kalau toh pun kemudian tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, diadab dulu di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Namun tidak selamanya. Ada masanya keluar dari neraka, masuk ke dalam surga. Selagi tidak melakukan dosa syirik dan tidak wafat, tidak mati dengan membawa dosa syirik. Maka kalau terjerumus dalam syirik, bahaya besar. Oleh karena itu, dosa yang harus paling kita takuti adalah syirik. Oleh karena itu, dosa yang harus paling kita mawas dari diri kita adalah dosa syirik. Dosa yang harus paling kita benci, dosa syirik. Dosa yang harus kita selalu paling besar kita peringatkan manusia untuk tidak terjerumus ke dalamnya adalah dosa syirik. Karena peringatan paling besar dari Al-Quran adalah larangan syirik. Maka besarkan. Besarkan maksudnya bukan mengagungkan, besarkan bahayanya, sadari besar bahayanya. Karena memang murka Allah terbesar adalah dalam syirik. Baik, kita ambil faedah berikutnya. Masih dalam ayat ini, larangan tentang sesuatu itu perintah terhadap lawannya. Sebaliknya juga begitu. Perintah terhadap sesuatu, larangan terhadap sebaliknya. Contoh gampang, tidur. Perintah untuk tidur, berarti larangan untuk bangun. Tidur berarti jangan bangun. Sebaliknya, jangan tidur, artinya bangun. Perintah terhadap sesuatu itu larangan terhadap lawannya. Larangan terhadap sesuatu, perintah terhadap lawannya. Ayo ngomong, berarti larangan diem. Kamu diem, berarti larangan berbicara. Sangat mudah difahami. Taib, bawakan kepada ayat ini. Katakan wahai Nabi kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah, kepada umatmu, mari kemari aku bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan kepada kalian. Fahami yang tadi, kaidah yang kita bawakan tadi. Jangan berbuat syirik kepadanya. Artinya tauhidkan dia. Maka larangan dalam ayat ini berbuat syirik, di dalamnya ada perintah besar terhadap tauhid. Karena ada larangan besar terhadap syirik, berarti ada perintah besar terhadap lawan daripada syirik itu, yaitu tauhid. Maka tauhid terus bertauhid, terus pelihara tauhid, terus rawat tauhid di dalam hidup kita, terus beribadah dengan tauhid, terus kembangkan kemampuan kita untuk bertauhid agar semakin jauh kita dari yang namanya syirik. Ini dia yang bisa kita sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini, biiznillahi azza wa jal. Maaf, kita tutup dengan perkataan Ibnu Mas'ud. Setelah ini ada perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a, sampai kepada ayat yang tadi, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang mulia, Abu Abdurrahman, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di atasnya ada stempel cincinnya. Nabi Muhammad ketika stempel
cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Dalam cincinnya itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Dengan itu Rasulullah stempel. Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad SAW yang di atasnya ada stempel cincinnya, maka bacalah firman Allah Ta'ala, ayat yang kita bahas tadi, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, sampai akhir daripada ayat yang ke-153, yaitu akhir daripada bacaan ayat tadi, la'allakum tattaqun, yang mudah-mudahan dengannya kalian bertakwa. Baik, ini materi kita yang bisa kita sampaikan pada subuh hari yang berbahagia ini. Kalau seandainya memang ada yang ingin ditanyakan, ada beberapa waktu yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillah semua pada paham, jadi nggak ada pertanyaan ya. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Sampai di sini pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini, dan kita berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan oleh Allah di atas agama yang hak, di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang bukan pendapat manusia, bukan pendapat ulama, bukan pendapat umara, tapi wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wahyu itu adalah tali penghubung antara kita dengan Rabb kita. Tali penghubung antara kita dengan Rabb kita, wahyu. Agama ini tali penghubung antara kita dengan Allah. Maka yang tidak beragama tidak punya tali penghubung antara dia dengan Rabb-nya. Atau orang yang beragama tapi dengan wahyu yang salah, dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan wahyu yang datang dari Allah, maka terputus hubungan antara dia dengan Rabb-nya. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita taufik untuk berjalan di atas jalan yang lurus sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.